Teman-teman, pada hari ini Bu Silvi akan menjelaskan matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Nah, teman-teman, ada contoh soal. 3/9 ditambah 4/9 sama dengan titik-titik per titik-titik. Sekarang kita jawab ya teman-teman. 3/9 ditambah 4/9 sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dijumlahkan, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebut di sini yaitu 9. Maka hasil penyebutnya ditulis 9 juga. Lalu teman-teman jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi 7/9. Jadi 3/9 ditambah 4/9 sama dengan 7/9. Nah, teman-teman, ada contoh soal cerita. Ibu membeli buah pepaya di swalayan. Sesampainya di rumah, pepaya tersebut dibelah menjadi 12 bagian yang sama besar. Nenek mengambil 4 bagian pepaya dan ayah mengambil 5 bagian pepaya. Berapa bagian pepaya yang diambil nenek dan ayah? Sekarang kita jawab ya teman-teman. 4/12. 4-nya ini dari bagian pepaya yang diambil oleh nenek. Lalu 12-nya ini dari pepaya yang dibelah menjadi 12 bagian. Ditambah 5/12. 5-nya ini dari bagian pepaya yang diambil oleh ayah. Lalu 12-nya ini dari pepaya yang dibelah menjadi 12 bagian. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dijumlahkan, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebut di sini yaitu 12, maka hasil penyebutnya ditulis 12 juga. Lalu teman-teman jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 9/12. Jadi pepaya yang diambil nenek dan ayah sebanyak 9/12 bagian. Perhatikan matahari-matahari berikut ini. Jika Soraya ingin jumlah matahari kuningnya menjadi 5/6 bagian dari jumlah matahari keseluruhan, berapa matahari putih yang harus Soraya warnai menjadi kuning? Sekarang kita jawab ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat 2 matahari yang berwarna kuning. Dapat kita buktikan dengan kita hitung. 1 dan 2. Jika ingin matahari menjadi 5/6 bagian, maka perlu ditambahkan menjadi 3 matahari warna kuning. Sekarang kita hitung ya teman-teman. 3, 4, dan 5. Jadi, matahari putih yang harus Soraya warnai menjadi kuning adalah 3. Nah, teman-teman, ada contoh soal cerita lagi nih. Mulan dan Ica sedang belajar bersama. Ibu memberikan 15 buah anggur kepada mereka. Mulan makan 6 butir buah anggur dan Ica makan 5 butir buah anggur.
Berapa bagian anggur yang dimakan Mulan dan Ica? Titik-titik per titik-titik ditambah titik-titik per titik-titik sama dengan titik-titik per titik-titik. Sekarang kita jawab ya teman-teman. 6 per 15. 6-nya ini dari buah anggur yang dimakan oleh Mulan. Lalu 15-nya ini dari buah anggur yang diberikan oleh ibu. Ditambah 5 per 15. 5-nya ini dari buah anggur yang dimakan oleh Ica. Lalu 15-nya ini dari buah anggur yang diberikan oleh ibu. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dijumlahkan, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebut di sini yaitu 15. Maka hasil penyebutnya ditulis 15 juga. Lalu teman-teman jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi 11 per 15. Jadi anggur yang dimakan Mulan dan Ica sebanyak 11 per 15 bagian. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Nah teman-teman, ada contoh soal. 6 per 8 dikurang 1 per 8 sama dengan titik-titik per titik-titik. Sekarang kita jawab ya teman-teman. 6 per 8 dikurang 1 per 8 sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dikurangi, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebut di sini yaitu 8, maka hasil penyebutnya ditulis 8 juga. Lalu teman-teman kurangi pembilangnya. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi 5 per 8. Jadi 6 per 8 dikurang 1 per 8 sama dengan 5 per 8. Seorang pedagang menjual 12 buku, 4 diantaranya sudah laku terjual. Berapa bagian buku yang belum terjual? Sekarang kita jawab ya teman-teman. Kita anggap bahwa banyak buku satu bagian. Karena ada 12 buku maka ditulis 12 per 12. Sehingga 12 per 12. Dikurang 4 per 12. 4-nya ini dari jumlah buku yang sudah laku terjual. Lalu 12-nya ini dari buku yang dijual oleh seorang pedagang. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dikurangi, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebutnya di sini yaitu 12. Maka hasil penyebutnya ditulis 12 juga. Lalu teman-teman kurangi pembilangnya. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi 8 per 12. Jadi buku yang belum terjual sebanyak 8 per 12 bagian. Kerjakan pengurangan pecahan di bawah ini dengan benar. Perhatikan soal berikut ini ya teman-teman. Sekarang kita jawab 20
per 30. 20-nya di sini dari jumlah kotak yang diwarnai pada gambar yang pertama. Lalu 30-nya dari jumlah kotak keseluruhan pada gambar yang pertama. Dikurang 5 per 30. 5-nya di sini dari jumlah kotak yang diwarnai pada gambar yang kedua. Lalu 30-nya dari jumlah kotak keseluruhan pada gambar yang kedua. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu, tidak perlu dikurangi. Jadi, hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebutnya di sini yaitu 30. Maka hasil penyebutnya ditulis 30 juga. Lalu, teman-teman kurangi pembilangnya. 20 dikurang 5 sama dengan 15. Jadi 15 per 30. Maka kita perlu mengubah warna kotak biru menjadi putih sebanyak 5 kotak. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar yang ketiga di atas. Jadi terdapat 15 kotak yang diwarnai dari 30 kotak. Jadi 20 per 30 dikurang 5 per 30 sama dengan 15 per 30. Warnailah hasil pengurangan pecahan di bawah ini. Nah, teman-teman, perhatikan soal berikut ini. Sekarang kita jawab ya. Pada gambar yang pertama menunjukkan 4 per 4. 4-nya di sini dari jumlah bagian yang diwarnai. Lalu 4 yang di bawah dari jumlah keseluruhan bagian. Dikurang. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menunjukkan 1 per 4. Satunya di sini dari jumlah bagian yang diwarnai. Lalu 4-nya di sini dari jumlah bagian keseluruhan. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dikurangi, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebutnya di sini 4, maka hasil penyebutnya ditulis 4 juga. Lalu, teman-teman kurangi pembilangnya. 4 dikurang 1 sama dengan 3, jadi 3 per 4. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada 3 bagian yang diwarnai dari 4 bagian. Jadi 4 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Perhatikan kue lapis berikut ini. Potongan-potongan kue lapis tersebut digambarkan sebagai berikut. Jika Rina mendapatkan 5 per 8 bagian dari kue lapis yang telah dipotong, berapakah sisa kue lapis yang dimiliki Rina? Sekarang kita jawab ya. 8 per 8. 8-nya di sini dari jumlah kotak yang diwarnai. Lalu 8 yang di bawahnya dari jumlah kotak keseluruhan. Dikurang 5 per 8. 5 per 8 di sini dari bagian kue lapis yang didapatkan oleh Rina. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya kita letakkan terlebih dahulu. Tidak perlu dikurangi, jadi hanya memindahkan saja penyebutnya. Teman-teman bisa lihat bahwa penyebutnya di sini 8, maka hasil penyebutnya ditulis 8 juga. Lalu teman-teman
Kurangi pembilangnya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi 3/8. Jadi sisa kue lapis yang dimiliki Rina sebanyak 3/8 bagian. Atau gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ada 3 bagian yang diwarnai dari 8 bagian.